What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, 6 wins from 6 games for the 6 times European Champions, ya kan? Dan itu membuat Liverpool menjadi tim pertama di Inggris yang bisa lolos dari babak group stage UCL dengan hasil sapu bersih, ya kan? Itu sebuah rekor baru lagi buat Liverpool, buat Jurgen Klopp khususnya, ya kan? Dan ya apa mau dibilang guys gitu kan, Milan ya feel sorry buat Milan, kasihan banget gitu. Maksud gue dia ngelawan tim ya oke, kita lihat kalau starting line up semalam masih ada Mane, masih ada Salah, masih ada Becker di sana, Alisson. Cuma maksud gue kayak secara overall para pemainnya itu bukan pemain-pemain utama jelas gitu kan. Tapi somehow Milan parah, Milan ini emang parah ya, tapi nggak bisa ngomong ya. Maksud gue Milan dihuni oleh para pemain muda mungkin ya, pemain-pemain yang masih belum punya mentalitas juara, jadi kita nggak bisa bilang banyak gitu. Tapi yang jelas grup B akhirnya meloloskan Liverpool sebagai pemuncak klasemen, diikuti oleh Atletico Madrid teman-teman. Itu pertarungan sampai akhir ya kan, bahwa kalau even Milan tadi malam menang pun melawan Liverpool gitu kan, tuh belum memastikan mereka bakalan lolos karena mereka juga bergantung sama match yang satu lagi, which is tuh Porto lawan Atletico Madrid. Dan itu kayak lebih seru, gua nggak nonton cuman kayak lebih seru dari statistiknya gitu kan. Lu bisa lihat ada 3 kartu merah gitu kan, tuh keras banget matchnya. Berakhir dengan skor 3-1 buat ATM. Dan ya seperti yang banyak orang pikirkan, pasti yang gue juga pikirkan, Liverpool dan ATM adalah favorit yang lolos dari grup neraka ya, yang tidak benar-benar neraka buat Liverpool gitu. Jadi ya sekali lagi feel sorry buat Milan, congrats buat ATM yang bisa menemani Liverpool, dan buat Liverpool udah nggak bisa dikongratsin lagi karena dari waktu itu udah lolos juga gitu kan. Jadi kita mengkukuhkan diri di puncak klasemen. Banyak banget rekor yang kita buat di malam teman-teman ya kan. Salah 5 musim berturut-turut mencetak 20 gol untuk Liverpool. Terus habis itu ya itu tadi Liverpool sebagai tim pertama di Inggris yang bisa menyapu bersih 6 match di 6 laga di babak group stage Liga Champions. Dan apa lagi? Origi bikin gol lagi gitu, dan golnya kembali penting. Ya dibilang penting sebenarnya nggak memastikan apapun, cuman maksudnya menjadi penting untuk sebuah rekor baru gitu, dan menegaskan mungkin Origi mau bilang gitu ke Klopp kalau ketika lu ngasih gua kesempatan, I'll do my best gitu. Dan dia membuktikan itu, dan lagi-lagi dia membuktikan Lord Origi teman-teman ya. Cuman kalau mau dibahas sedikit aja tentang Milan, itu memang sebenarnya parah banget Pak, karena dari Liverpool sendiri benar-benar sama Klopp tuh tadi malam cukup dirotasi gitu kan. Oke, starting line up-nya masih ada Salah, Mane dan juga Alisson. Cuman di babak kedua langsung diganti, diturunin Naby Keita. Terus habis itu dimasukin lagi Joe Gomez kayak gitu. Maksud gue kayak ini pemain yang baru sembuh dari cedera, mungkin belum 100% ritmenya segala macam. Terus ada Tyler Morton di sana, belakangan dimasukin Watson dan Bradley. Ya maksud gue di belakang Nat Phillips sama Ibo Konate gitu yang jarang banget main. Nat Phillips kasihan banget Pak, jarang banget main. Ada Costa Tsimikas yang mungkin masih sering main dan performanya sedang bagus-bagusnya, oke. Cuman kalau lu mau bilang sebenarnya dari gua sendiri sebagai pendukung Liverpool, gua ngelihat match tadi malam Liverpool mainnya harusnya bisa dibilang enggak banget gitu. Harusnya bahasanya adalah enggak banget ke dari Liverpool yang kita kenal, yang sorry guys. Dari Liverpool yang kita kenal yang kalau main maksud gue kayak efektif, efisien sekali kayak gitu, terutama terlihat dari lini tengahnya gitu kan. Dan semalam tuh enggak banget. Tapi ya gimana, Minamino ditaruh di posisi yang tidak seharusnya gitu, dan Milan masih kalah. Dan sebenarnya kalau mau dibilang Liverpool juga mainnya gimana tadi malam, terbukti dari 2 gol yang terlahir itu benar-benar gol yang secara konsep itu sama persis golnya, cuman beda satu pakai sundulan, satu pakai tendangan gitu doang. Itu bolanya mantul, habis itu disikat sama lini kedua gitu aja. Bola reboundnya disikat sama, ya kebetulan yang gol pertama itu kan bola pantulan dari Oxlade-Chamberlain disikat sama Salah gitu kan. Yang gol kedua ini kalau nggak salah dari Mane, terus disikat sama Origi gitu. Jadi maksud gue ini benar-benar gol yang sebenarnya identik gitu. Dan aduh, Milan parah banget sumpah. Dan apakah Milan layak di peringkat 4 untuk kasus ini? I think so gitu, karena ya mereka punya fighting spirit terlihat di pertandingan yang pertama lawan Liverpool gitu kan. Tapi overall maksud gue ya memang belum Milan masih jauh gitu. Dan ya
ya ini mungkin pelajaran buat mereka gitu kan. Untuk Liverpoolnya sendiri, gua rasa kita melakukan yang seharusnya, Klopp melakukan seharusnya melakukan rotasinya gitu. Gua expect ya ini yang gua harapkan. Tapi gue sebenarnya berharap nggak ada Salah dan Mane sama sekali gitu. Tapi kayak Klopp punya ambisi personal, ambisi pribadi di mana dia pengen mencapu bersih nih. Cuman dia kan orangnya tuh gengsi nih, nggak mau bilang gitu kan. Kayak itu nggak penting buat kita. Kayak gue nggak terlalu ngincer rekor itu segala macem. Cuman kayak dengan lu menurunkan Salah dan Mane itu sebuah penegasan gitu. Maksud gue kayak lu bisa turunin misalkan gue nggak tahu ya kayak kemungkinannya seperti apa. Misalkan lu turunin siapa namanya Divock Origi, habis itu lu turunin Minamino, terus sama lu turunin Chamberlain gitu misalkan. Itu untuk 3 di depan gitu. Ntar di tengahnya diisi sama yang lain misalkan. Gue lebih menganggap Klopp bermain aman ketika yang diturunkan mungkin Fabinho gitu sebagai pemain intinya untuk ngisi di tengah. Pokoknya kita bisa tahan mereka dengan bagus, kita kasih kesempatan pemain depannya. Tapi enggak, Klopp nuruninnya Mane sama Salah gitu instead of Fabinho, atau ngisi lini tengahnya dengan pemain inti gitu kan. Yang menurut gue artinya menunjukkan kalau Klopp punya ambisi pribadi, pengen menyapu bersih itu laga 6-6-nya gitu dan kemenangan. Dan terbukti tadi malam kembali kita kita bahasanya tergantung sama Salah gitu, karena sekali lagi dia memberikan kontribusinya. Even itu mungkin kalau nggak ada Salah di sana, itu ada siapapun ada di sana pemain Liverpool itu mungkin tetap bisa gol. Cuman kayak ya udah pokoknya adanya Salah di sana dan Salah kebetulan yang bikin gol gitu. Jadi kayak kembali menunjukkan betapa kita ketergantungan sama Salah, dan tim sebesar Liverpool nggak bisa ketergantungan sama 1-2 orang pemain gitu kan. Dan gua harap dengan Divock Origi yang semakin dapat menit bermain, Minamino lebih sering lagi. Nanti ketika Januari kalau memang jadi Piala Afrika, mudah-mudahan 2 pemain ini bisa perform gitu kan. Firmino bisa kembali gitu kan, Jota juga bisa perform. Jadi ya gua harapin itu sih. Terus kalau kita ngomong di lini belakang, sebenarnya menurut gua tadi malam dan sebenarnya udah beberapa waktu, Nico Williams nih kayak semakin kesini semakin memperlihatkan bahwa dia nggak bisa jadi pelapisnya Trent deh menurut gua. Gua nggak tahu pendapat kalian gimana, kalian bisa drop di kolom komentar. Tapi menurut gua Nico Williams nggak banget men. Nico Williams tuh gerasak gerusuk, terus habis itu lari-lari, kalau bahasanya Coach Justin nguber pantat gitu kan. Bukan gue tidak membela pemain Liverpool atau gimana, enggak, cuman gue berusaha objektif aja gitu. Kalau Kostas Tsimikas sama Andy Robertson gitu kan, lu bisa lihat mungkin masih satu step di bawahnya, tapi lu bisa ngeliat gimana progresnya, gimana fighting spiritnya dia untuk bisa menyamai level dari Andy Robertson yang sudah ditetapkan standarnya tinggi banget gitu kan. Lu bisa lihat itu. Dan di saat yang sama ketika lu lihat Nico Williams kayak gitu tuh parah banget, sama Trent jauh sekali gitu maksud gua. Jadi ya dia punya power, dia punya speed gitu, cuman maksud gua mungkin sedikit lebih disiplin di lini belakang, tapi still gua nggak bisa lihat Nico Williams sebagai pelapis dari Trent. Kalau seandainya kita ditinggal sama Trent kayak kemarin cederanya Van Dijk gitu, gue bakalan stres. Gue sebagai fans Liverpool bakalan sangat stres dan ketar-ketir kalau back kanan kita itu, full back kanan kita adalah Nico Williams gitu. Jadi kayak menurut gue kalau Klopp bisa menambal, ya itu lini yang harus ditambal sih menurut gue. Mungkin ada James Milner di sana yang serba bisa, versatile, tapi kita nggak bisa mengharapkan sama orang yang umurnya 30 something tahun gitu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kayak kita harus realistis mencari pemain untuk pelapisnya Trent Alexander-Arnold gitu. Dan gua rasa kalau Klopp di press conference itu atau di post conference-nya pasti bilang kayak oke, pemain ini bagus, pemain itu bagus, tapi kayak dia sadar gitu kalau itu adalah mungkin titik lemahnya juga kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan mungkin pemain dari akademi, we never know gitu kan. Mudah-mudahan bisa kita menemukan pemain yang oke sih kayak gitu untuk jadi pelapisnya Trent kayak gitu ya. Dan gue juga nggak tahu kenapa Alisson nggak diganti, justru Alisson yang dipakai main. Kalau menurut yang dibilang katanya Alisson tuh sampai bilang ke Klopp sendiri yang bilang gitu di post conference-nya, dia bilang kayak Alisson bilang gue pengen main gitu kan, dan ya udah dikasih mungkin kayak gitu ya. Tapi gue berharap sebenarnya ada Adrian juga mungkin bisa dipakai main. Kasian banget pak, kayak dia fit gitu kan, dia nggak dipakai main, gue kasian gitu. Jadi overall penampilan yang sangat tidak sempurna dari Liverpool, penampilan yang tidak cantik dari Liverpool, but still Milan lebih parah dari kita pak. Kita udah pakai pemain kayak lapis 2, ketiga gitu kan. Milan tuh masih ada Zlatannya di sana, Romagnoli, terus ada Frank Kessie ya kalau salah, ada Fikayo Tomori, Bakayoko juga masuk, dan semua pemainnya masih kalah anjing. Itu menunjukkan itu adalah peringkat 1, 2, 3 besarnya di Liga Italia dengan kualitasnya men.
Itu jauh sekali, jauh banget menurut gue. Jadi Italia harus berbenah sih, mungkin dia nggak bisa terlalu jumawa dengan juara di Piala apa kemarin, Eropa ya kalau nggak salah ya. Mereka harus menunjukkan kalau secara liga mereka itu different different things gitu. Ya, untuk kedepannya seperti apa? Oh anyway, sebelumnya gue pengen bahas di beberapa grup lainnya gitu. Gue cukup terkejut karena Dortmund harus tersingkir dan Sporting Lisbon yang lolos dengan poin sama, goal differentnya kalah gitu kan. Padahal udah tadi malam udah menang 5-0, udah ngebantai, dan itu sangat mencengangkan buat gue melihat Erling Haaland langkahnya harus terhenti gitu kan di babak group stage tuh. Oh man, tuh itu menunjukkan kalau Erling Haaland harus segera pindah mungkin gitu ya. Sporting Lisbon yang tadi malam sama Ajax aja dihajar 4-2 gitu, maksud gua man. Kasian banget Dortmund. Itu mengejutkan buat gua. Terus habis itu Man City sama PSG, yang mengejutkan adalah Man City di malam kalah sama Leipzig, padahal dia punya hampir overall first teamnya diturunin ya, sebagian besar first teamnya diturunin, bahkan di babak kedua dia masukin Sterling kalau nggak salah juga, tapi masih kalah 1-2 dan Kyle Walker membuat pelanggaran yang sangat menurut gue bodoh gitu kan, sehingga berbuah kartu merah, dia harus absen di laga berikutnya padahal ini udah laga terakhir. Jadi ya gue nggak tahu sih, ntar bakalan pengundian lagi gitu kan, dan gue bakalan bikin live drawing lagi. Jadi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe aja, kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya, karena setiap ada live drawing di babak group stage yang di stage yang selanjutnya gue bakalan live pastinya ya, dan kita bakal ngobrolin di sana. Kalau lu fans Liverpool yang militan, lu bisa nanti muncul di sana, lu mau nge-troll tim lain, I don't give a fuck, dan kita seru-seruan aja gitu pastinya ya. Kita bakalan ngomongin itu. Tapi ntar malam bakalan main lagi, masih ada setengah dari grup lagi. Dan gue expect untuk beberapa tim besar tetap bisa lolos kayak gitu ya. Dan gue nggak tahu sih Liverpool bakalan ketemu sama siapa. Cuman kalau nggak salah, seingat gue di babak 16 besar itu sesama tim Inggris udah boleh ketemu. Kalau nggak salah sesama tim Inggris udah boleh ketemu. Jadi ya bakalan seru gitu ya, bakalan seru. Cuman yang nggak seru adalah kalau nggak salah sudah peraturan gol tandang dihilangkan gitu. Jadi kita bakalan lihat gimana Liverpool. Ya mudah-mudahan sih langkahnya Liverpool di musim ini seperti yang gue bilang di awal musim, men. Gue merasa somehow, gue punya feeling kalau Klopp itu kali ini dia benar-benar tahu apa yang harus dilakuin. Dia belajar dari kesalahan musim lalu, dan gue rasa musim ini Liverpool sangat menakutkan. Dengan catatan selama pemainnya cederanya minor aja. Kalau nggak cedera itu udah nggak mungkin, nggak masuk akal gitu kan. Minor aja misalkan, selama 90% dari first teamnya bisa dipertahankan, satu cedera, satu masuk dan sebagainya gitu. Gua rasa Liverpool bisa berbicara banyak di Liga Inggris dan Liga Champions musim ini, teman-teman ya. Kalau ada gue bilang lawan tangguh dari Liverpool di musim ini yang menjadi kandidat juara Champions League berikutnya, Bayern Munchen, kemudian kayak Madrid itu DNA-nya sih. Kalau Madrid itu DNA-nya memang DNA juara, agak repot memang. Kalau Barcelona gue nggak lihat mereka juara musim ini. Chelsea kita nggak tahu, angin-anginan. Sekarang belakangan ini Man City yang somehow dia sial aja di Liga Champions gitu kan. Iya, Bayern Munchen, terus PSG, gue nggak lihat PSG bakalan juara even dengan trio yang sangat mengerikan tersebut. I don't know. Ya kita bakalan lihat kayak gimana. Cuman gue untuk secara sebagai fans Liverpool pribadi, gue cukup optimis kalau minimal sepertinya 8 besar kita tembus sih. 8 besar ini kita tembus bisa harusnya. Dan ntar kita lihat kayak gimana ya. Dan gue nggak tahu sih, gue habis lihat gitu kan. Anyway, ini intermezzo doang. Tempatnya tuh di Rusia finalnya, Pak. Gue habis waktu itu ngecek gitu kan. Tiketnya pulang pergi gue di Surabaya. Dari Surabaya ke Rusia sampai gue ke Surabaya lagi itu cuma 15 juta. Ya gue bilang cuman bukan karena gue tajir, enggak. Tapi kalau lu lihat secara umum harga tiketnya itu berapa, ketika tidak pandemi lu bisa gila, men. Dari Surabaya ke Rusia dan kembali ke Surabaya gitu. Dan sekarang hanya 15 juta. Jadi gue bilang itu hanya dalam tanda kutip ya. Tetap mahal buat gue, tapi lu bisa bayar lebih banyak lagi kalau nggak pandemi gitu kan. Tapi sekarang 15 juta dan lu sudah bisa traveling kemanapun selama lu divaksin gitu kan. Jadi gue nggak tahu sih apakah gue bakal kesana apa nggak kalau Liverpool masuk final gitu, karena waktu itu gue mau nonton yang Spurs lawan Liverpool yang di Madrid. Sebenarnya gue udah dapet tiketnya, gue dapet tiket untuk pertandingannya, cuman visa gue nggak sempet, akhirnya gue nggak bisa berangkat ke Madrid. Dan
end up-nya sama Tuhan dikasihnya berangkat ke Liverpool, ke Anfield dengan gratis kayak gitu teman-teman. Jadi we'll see about that. Gimana perjalanan Liverpool, kita akan melihatnya seperti apa. Tapi sampai saat ini kita harus bersyukur dan sedikit merayakan kalau kita lolos dari babak grup dengan apa ya, dengan hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Jadi sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya buat para pemain Liverpool, buat Jurgen Klopp, all the coaching staff, the medical staff dan semuanya, karena bisa menyajikan performa yang luar biasa at least sampai babak group stage Liga Champions kayak gitu ya. Nanti kita bakalan live drawing gitu kan, kita bakal ketemu di live drawing Liga Champions. Nanti kita bakalan lihat Liverpool ketemu siapa dan tim-tim lain bakalan ketemu siapa. Apakah ATM? Gak mungkin sih pasti ya kan. Kita akan melihat Liverpool ketemu sama siapa. Tapi untuk sekarang sampai segini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe pastinya kalau kalian suka Liverpool, kalian suka bola, karena gue kayak mungkin mulai bahas tim-tim lain juga gitu. Cuman yang pas barengan sama Liverpool aja. Terus habis itu ntar gue bakal bikin video lain seputar Liverpool pastinya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan. Jangan lupa like this video, komen di bawah. Semakin cepat kita growing subscribernya, ntar gue bakalan bikin grup WA atau grup Telegram, aku nggak tahu. Ntar kita lihat aja. Tapi yang jelas jangan berhenti support Liverpool lah pastinya ya. Dan dengan lu support Liverpool, lu boleh support gue juga, karena gue juga bangun channel ini tentang Liverpool juga. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, I love you all, bye bye.